Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna abi doakeun panjenengan sadayana angke uih kabumi kenging artos 8 juta. Kangge ziarah Mekah Madinah, moga-moga bisa jadi Bapak Haji Ibu Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Madraji yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmu ogi barokah doana. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Hakim yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kyai Ahmad Yahya yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada akhinal kiram Al Ustadz Ceceng Irfan Sidik yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Maman yang kami hormati dan yang kami taati fatwa oge dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Kyai Haji Yayan Ahmad Jalaluddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Inayah dari Banjarsari yang kami hormati dan yang kami taati segala dawuh-dawuhna. Mudah-mudahan beliau tansah diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat oge nu barokah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan, para ustadz yang tidak bisa kami sebut asma karimna, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Kepada sadayana aparatur pemerintah desa Sindang Angin, wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta perangkatnya, nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, OG, Bapak RT di Desa Sindang Angin yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar di Musola Masjid Nurul Huda, mudah-mudahan semua teman-teman panitia tansah ditetapkan Islamna, ditetapkan imanna, ditambahkan ihsana. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar GP Ansor Ranting Sindang Angin, wabil akhos oge kepada pemuda Pancasila yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Jamal Simtuduror dari Rijalul Mustafa dari Jogja pojokan saja. Mudah-mudahan berkah, tambah sholawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaah. Amin Allahumma. Kepada keluarga besar pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Desa Sindang Angin, wabil akhos kepada muslimat oge fatayat keluarga besar Ibnu IPPNU, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, Mbah Kakung Mbah Putri, nu kakung-kakung muga-muga cepet rabi, nu perawan-perawan cepet dapat suami, nu tua-tua muga-muga cepet
cepat dapat rezeki ndang tindak haji Allahumma. Bapak Ibu para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa berkumpul bersama bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar Jamaah Mushola Nurul Huda, Dusun Jatibarang, Desa Sindang Angin, Kecamatan Lakbok. Dengan pengajian ini marilah kita tingkatkan sholat berjamaah agar menjadi istiqomah, serta kita tingkatkan pengetahuan hukum infak, sodakoh, dan yang menerimanya. Mudah-mudahan ia majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Sholawat oge salam katur konjuk kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sadayana tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, Gusti Allah ngendikaaken walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ternyata orang nu beriman adalah orang yang cintanya paling kuat. Panjenengan sadayana rawuh di majelis habis mulai isya sampai sekarang ente kerasa ngantuk gara-gara lagi cinta. Sampai rawuh di sini kahujanan sampai kaki sampai anak melar kabeh. Ente kerasa tiis soalna gara-gara lagi cinta. Datang ke sini modalna seueur. Modalna ninggalin rumah, ninggalin TV, ninggalin acara, ninggalin kasurna, ninggalin bantal gulingna, ninggalin anuna. Ikhlas gara-gara lagi cinta. Lagi cinta sama saha? Sama Mumpuni. Ibu salah paham. Cinta sama Kanjeng. Saking cintana orang Sindang Angin sama Kanjeng Nabi sampai ente kerasa ngantuk, ente ngerasa capek, ente ngerasa dingin. Soalnya betul-betul diniatkan peringatan Isra wal Mi'raj ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Gusti. Maka alhamdulillah hujana awet kayak utang tetangga. Maka dikasih hujan, jangan sampai manusia suka ngarsula. Ibu tahu ngarsula? Ngarsula itu bahasa Jerman. Bahasa Indonesia ngarsula itu ngeluh. Tapi kalau bahasa Gusti Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia itu makhluk nusukana ngeluh. Dikasih panas ngarsula, dikasih hujan juga ngarsula. Giliran dikasih hujan barang panas katanya hujan poyan. Kebangetan banget manusia. Hujan panas kabeh nikmatna Gusti Allah. Yang katetesan hujan hari ini insya Allah segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Turun hujan hari ini moga-moga buat ngelong dosa-dosa kita. Amin Allahumma. Maka dari tadi saya mikir, panitia menyiapkan pengajian ini begitu luar biasa. Cinta sama Kanjeng Nabi. Minta izin sama kecamatan Satgas Covid-nya saja. Ini penuh perjuangan Pak, untuk mengumpulkan jamaah walaupun hari ini katanya nggak full seperti biasa. Ini perjuangannya begitu luar biasa. Bayangkan nih, karpet merah ditata, sampai baru bangun karpet panggung kemarin langsung ditumbuhin pohon ini Pak. Ini dikarenanya nggak pakai perjuangan Pak. Panggung sebegini megah, taruh tenda sebegini luas. Ini semuanya penuh dengan kesadaran
sodako dari warga masyarakat, khususnya jamaah musola Nurul Hidayah. Ini serba pakai donatur, Pak. Oh ya, Nurul Huda, punten. Kalau salah sekali deh, aduh repot ini. Jamaah musola Nurul Huda berarti tingkat kesadaran infak sodako sudah sangat sadar. Karena apa? Panggungnya duit, tendanya duit, sound systemnya duit, snacknya, rebananya mumpuni. Astagfirullahaladzim. Emangnya saya wanita apaan? Loh, ini serba pakai agnia. Ini serba pakai donatur. Kalau ternyata di desa Sindang Angin kok banyak orang pelit, gak mungkin ayah pengajian sesukses ini. Loh, tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang nu memakmurkan masjid musola nyaeta orang-orang nu beriman kepada Gusti Allah, iman sama dina akhir, melakoni sholat, menunaikan zakat, nu paling penting walam yahsya illallah, nggak takut sama apa-apa kecuali takutnya dumateng Gusti. Dalam surat At-Taubah ayat 18 ini, orang memakmurkan masjid dibagi dua. Memakmurkan dengan cara membangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Yang memakmurkan dengan cara membangun, mangga punya duit, bantu masjid pakai duitnya. Yang punya uang, punya picis, mangga bantu bangun musola sama picisna. Cicis. Hapunten pisan abi yeut tiasa bahasa Sunda, Bu. Betul, nggak bisa bahasa Sunda. Biasana cuman salit. Jadi hapunten ieu bahasana campur sari. Boleh? Aya bahasa Sundanya, aya Jawana boleh? Karena hapunten bukan asli orang Sunda. Ieu bahasa Sundanya amatiran. Jadi bahasana kurang tepat, hapunten pisan, moga-moga panjenengan gede hapurana. Ternohon. Cicis. Nu punya cicis mangga bangun musola pakai duitnya. Maaf nih, beda sama orang pelit. Orang pelit aya pembangunan masjid musola, aya pengajian, dia udah takut duluan. Makanya orang pelit, bakhil, bertitil, kucren jelantir, bin buntut gasiran. Namanya orang pelit merege hese. Namanya orang pelit mau ditarikin sodako aja dia berat banget rasanya. Mau ikut muslimatan, nggak jadilah. Muslimatan ternyata isinya cuma iuran wae. Mundur akhirnya, masuk ke Fatayat. Nggak jadi ikut Fatayatan lah, ternyata seragamnya beli. Akhirnya ikut jamaah Yasin tahlil, nggak jadi mundur. Ternyata yang ke panggonan Yasinan disuruh ngasih cai, mundur lagi. Maka kalau ayah orang pelit di suatu daerah, nggak mungkin Islam akan berkembang. Soalnya apa? Buat iuran saja dia eman-eman. What is a eman-eman? Bahasa Sundanya eman-eman apa? Nyaah. Politiknya orang pelit, ya Allah, nyebelin pisan, Bu. Politiknya orang pelit, dia beli tahu di warung. Setiap bungkus tahu kabeh dipencetin. Udah dipencetin semua tuh tahu, ternyata belinya cuma 2 biji. Dimasak bisa buat seminggu, Pak. Jadi dimasaknya itu disemur tuh semur tahu.
Jadi setiap dia siapin nasi putih cuma ditempelin aja ke tahu, pel, bisa buat seminggu tuh. Masya Allah, sampai orang namanya pelit, dia sakit saja bisa buat ladang bisnis. Dia sakit karena musibah, bisa buat ladang bisnis. Cesartina, hatur nuhun pisahnya. Mau nengokin saya lagi sakit. Malah kemarin Syarifah udah nengok dulu. Malah kemarin Syarifah nengokin sambil bawa gula pasir 2 kilo. Susunya 3 kaleng, biskitnya 3 kaleng. Alhamdulillah buah pir sama buah naga nggak ketinggalan. Malah amplopnya saya buka, isinya 75. Cesartina diajak ngomong, isi amplopnya cuma 25. Kan Cesartina gak enak, mau Syarifah aja bawa gula pasir, gula kopi teh plus buah naga baik, isi amplopnya 75. Akhirnya Sartina mundur hela, terus isi lagi selawe jadi 50. Tuh orang pelit model apa? Sampai dia sakit aja bisa buat ladang bisnis. Makanya yang namanya orang pelit gak bisa dia ikut organisasi, gak bisa dia ikut memperjuangkan agama, karena egoismenya dia kepinginnya untung tapi wegah kelangan. Untung tapi wegah kelangan. Nah ini udah sampai campur bahasa Jawa nih. Dia kepinginnya bati tapi wegah rugi. Maka orang-orang pelit seperti itu ketika ada pembangunan musola takutnya luar biasa. Siun. Ditarikin infak buat pengajian, siun, mundur, nggak berani dia. Makanya namanya panitia pengajian adalah orang-orang terpilih, karena namanya panitia pengajian bukan hanya infak, malah sering tombok. What is a tombok? Malah sering nambahin. Tanpa sepengetahuan masyarakat sering nambahin kekurangan yang ada. Maka panitia pengajian di mana-mana adalah orang-orang yang jujur, pilihan Gusti Allah. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Ini sampai sukses loh. Undang pengajian guru besar kita Romo Ki Haji Ayan, alhamdulillah sudah memberikan tausiahnya. Saya mah bukan ngisi pengajian, saya cuma santrinya beliau Ki Haji Ayan. Jadi kebalik nih, harusnya saya dulu yang ngaji tadi. Iya, saya santrinya. Malah saya justru minta barokahnya doa Kiai Haji Ayan. Malah nih kebalik, saya yang di belakang. Ya nggak apa-apa sih. Adanya begitu ngatur panitia, abi mah kumaha panitia wae ya nama. Gak kayak pinter banget ngomong Sundanya. Padahal bisa tadi dengerin Pak Haji Ayan. Alhamdulillah dikit-dikit jadi bisa. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka mangga yang punya duit silakan bantu musola, bangun musola, memakmurkan musola, pakai duitnya. Karena ternyata orang sodako, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Saha orangna suka sodako, tentu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ibaratna 6 biji hiji, tukulnya 7. Ini arti tafsirnya campuran. Nanem biji hiji, tukulnya 7. Itu bahasa Sundanya naon? Oh, apa dah baik? Tukulnya 7. Barang tukul 7, setiap tangkai cabanya 100. 100 kali 7 sabaraha bu? 700, masih ditambah oleh janji Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah akan nambah jumlah pahala bagi orang-orang yang suka sodakoh, sebab dikehendaki oleh Gusti. Ayah orang tandur. Orang tandur bahasa Sundanya naon? Sarwa. Tandur. Ini malah Sundanya jenengan sudah amatiran malah.
Ayah tukang tandur satu hari bayarannya cuma 80.000. Oh, kok larangan? Di sini berapa? 60. Ya Allah, ini UMR-nya harus ditingkatin ini. Tempat saya aja udah 80. Ya udah di sini 60 ya. Oh, 70. Ayah tukang tandur satu hari bayarannya 70.000. Ternyata alhamdulillah walaupun dia seorang tukang tandur, tapi sholat tidak pernah ketinggalan. Satu hari bayaran 70.000, ditarikin infak jariah dia ngasih, ditarikin buat pengajian dia sodako, ditarikin buat nyantunin bocah yatim dia tetap ngasih. Padahal satu hari bayarannya cuma 70.000, Bu. Dan ternyata itu yang disebut barokah. Akhirnya Gus Salo ngendikakan, Sartina, ternyata kamu iya satu hari di sawah buat sodako ya, dapat duit tiap hari dari sawah, buat ngundang mumpuni ya. Kamu seharian di sawah sampai hidung pisan. Lah ya kan lagi susah ngomong nah saya. Sini lagi belajar jadi orang Sunda. Jadi sapa uli wong Sunda. Ya kakak kunaon? Oh, ayah bujang banyak di sini. Ora takon. Ini sampai apalah. Gus ngantika, oh Sartina, kamu sodako ini dari hasil kamu tukang tandur ya? Ya Sartina nih, saya tambah rezekinya kamu. Nih buat santunan anak yatim, nih buat beli motor. Karena belum punya motor Sartina. Nih buat ngedandanin rumah. Nih satu lagi, tak kasih sehat walafiat biar kamu cari rezeki buat di jalannya Allah, buat kangge aku kabeh ngone masyarakat lan kanggo yatim piatu. Akhirnya rezeki nih brak bruk nganti ora sadar disindang angin aya orang hajatan 7 bisa kondangan kabeh Sartina. Masya Allah. Ini sampean keprok maksudnya naon? Oh, ayah Sartina. Alhamdulillah, yang jadi merasa jadi Sartina ikut senang. Sebab dia sodako dari duit kerja payahnya dia gune seharian di sawah. Maka yang memakmurkan masjid musola pakai duitnya, mangga. Yang nggak punya duit nggak usah bingung, mangga pakai tenaganya. Yang punya tenaga ikut ngerewangi bikin musola, ngecat apa melu gawane adukan semen. Maaf, yang namanya orang cari rezeki kudu semangat, golet ma'isyah harus semangat. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia disuruh semangat kerja golet ma'isyah, apalagi gayuh barang yang manfaat. Wasta'in billah, kalau ada masalah minta tolongnya sama Gusti. Yang paling penting wala ta'jiz, jangan males. Wala ta'jiz, bahasa Cilacap jangan beler. Wala ta'jiz, aja keset. Wala ta'jiz, jangan kebluk. Wong lanang kepala rumah tangga cuma ngarep-arep BLT sama PKH. Belompong, kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk. Kepala rumah tangga kudu semangat ibadah, semangat cari ma'isyah. Karena apa? Maaf punten. Lagi lewih benghar. Asu salah sugih bae ngomong. Lagi sugih sing lanang wae, banyak wong wadon wani sama wong lanang. Seganteng-gantengnya Pak pemuda Pancasila pakai seragam, sekali dibentak sama istrinya pasti langsung lemporok. Betulan. Seganteng-gantengnya Pak Banser pakai seragam, sentak sama sing wadon masih langsung kisut kayak dompet butut.
itu lebih sugih yang laki. Lah apalagi lebih sugih sing wadon, sing lanang gak mau kerja. Kayak apa sih perempuan gue ngomong ala? Pasti ngomongnya goreng pisan. Pak, bapak nikah sama saya nggak usah kebanyakan pola. Bapak nikah sama saya kan cuma modal kolor-kolor wungkul. Allah Karim. Mama nih, bapak-bapak dibegitukan nama seorang perempuan nalangsan tuh pak. Nalangsa si bapak ngejabe modal kolor-kolor wungkul tapi kan ayah isina. Akhirnya tiap hari paseadi gara-gara naonnya eta salakina ente tanggung jawab cari maisha. Akhirnya si perempuan kebangetan ngomongnya goreng pisan. Bukan perempuan sini sono Cilacap ngaraning nyong apa? Bukan orang Cilacap, bukan orang Sidangangin sono ngisolangit aduh. Kudu semangat cari manfaat, semangat nu barang manfaat. Maka persis manusia itu kalau kepengin manfaat kayak cau. Tuh caunan tuh luar biasa kurang makmur apa Sidangangin. Baru kena pepaya tuh pepaya gedang bating bahasa Sundanya gedang ya kakak gandul. Bener yang amatiran bukan saya sampean nih. Di sini tetap bunyinya gandul. Oh, gondal gandul. Maksudnya gondal gandul naon? Ih, jangan macem-macem nih. Marahi sing ora-ora. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Cau pak, masya Allah. Cau dari atas sampai paling handap di tempat saya namanya gedang setundun. Bahasa Sidangangin mah cau saturuy. Betul. Cau saturuy. Nu paling luhur kita disebutnya gedang tadahudan kalau di Cilacap. Kalau di Sunda sahang. Ya itulah maksud saya. Susah ngucapna. Sahang. Kakak. Sehang. Jadi kalau ngomong pakai bahasa Sunda Sidangangin itu pakai tenaga dalam ya Bu ya. Oh di sini. Oh gini. Harus begitu ya. Kayak latihan vokal aja. Sahang. Cau sahang, pokoknya itulah ya Bu. Ya pokoknya jenengan kalau dengar mumpuni bilang sahang ya itulah gedang tadahudan. Cau sahang, cau nu aya panas mau kapanasan dulu, aya hujan mau kahujanan dulu. Makanya cau sahang nilai ajinya tinggi, derajatnya luhur. Dijual lakunya mahal apa larang? Di sini mahal apa? Oh, bahasa halusna awis. Oke. Cau sahang gara-gara mau kapanasan dulu, mau kahujanan dulu, akhirnya cau sahang dijual lakunya Dia kasihan dimasihan kata tangga rasa atina ikut senang dimakan sendiri jadi watangnya wareg kah subuh eta cau sahang dijual hargana awis dimasihan kata tangga hatina senang dimakan sendiri subuh kakak wareg karena cau sahang manusia begitu mau kehujanan mau kepanasan mau prihatin maka nilai ajinya pun akan tinggi derajat mah akan mulia
kiai kita nih para jengan. Beliau untuk mendapatkan titel kiai sebelum namanya disebut, untuk mendapatkan titel kiai nggak sembarangan. Yang lain pulang sekolah pada main, Pak Kiai pulang sekolah ngaji. Yang lain pada plesir jalan-jalan, Pak Kiai ke pesantren. Di pesantren beliau mau puasa, puasa mangan, puasa turu, puasa dolan, puasa seneng, puasa plesir, puasa pacaran. Loh, Pak Kiai Pasuryana wajahnya ganteng, wong wadon jelas banyak yang seneng. Tapi karena Pak Kiai sedang prihatin, bahasa Cilacap saya lagi gayuh, berjuang untuk menjadi orang yang manfaat, maka mau prihatin terlebih dahulu. Kepala desanya datang tuh. Oh ya, nggak berani musim corona. Ya soalnya sekarang taruhannya jabatan, Pak. Kalau sampai ada apa-apa, pasti jabatannya langsung dicopot. Kalau saya mah berani aja berangkat ke pengajian, punya jabatan enggak saya. Ya kita nggak bisa menyalahkan pemerintah, Bapak Ibu. Namanya pemerintah pun hanya melaksanakan apa yang jadi tugasnya. Kita masyarakat yang nurut baik. Cuma secara logika awam saya, kenapa kok setiap mau masuk bulan Ramadan, wae penyakit musim wabah. Kemarin corona ngajak adeknya si Omikron. Jangan-jangan habis Omikron terus popron sama politron. Ada-adanya dibawa semua. Ya memang begini, Pak. Pak Jokowi aja ngurusin corona di Indonesia pusing pisan. Sampai katanya utang triliunan deh ke luar negeri. Tapi saya juga nggak pernah nyicipin duit triliunan begitu. Rasa-rasa saya bayar pajak ya bayar pajak, sodako ya sodako. Tapi yang nggak mau saya nyicipin barang begitu. Biar yang nyicipin yang punya haknya. Cuma maaf punten, Pak. Namanya pemerintah ngurus corona di Indonesia pusing luar biasa karena Indonesia negara terpadat kelima sedunia. Makanya Pak Jokowi ngurusin corona di Indonesia sampai gering kurus banget begitu. Presiden paling kurus salam jagat raya cuman Jokowi mungkul itu, Pak. Jokowi ya Allah, presiden kayak tahu mangan. Kalau memang ayah bantuan-bantuan BLT, ayah bansos buat PKH, ya mangga yang sudah menerima, moga-moga manfaat oke barokah. Di sini ayah yang nerima BLT, ayah nerima PKH ayah. Masya Allah, mudah-mudahan manfaat ya Bu ya. Yang harusnya nerima tapi nggak nerima, ayah. Sir, nggak usah kecil hati. Yang kudunya nerima tapi nggak nerima, ngucap sama Gusti Allah, ya Allah, saya harusnya nerima BLT, harusnya saya nerima PKH, tapi ternyata saya nggak menerima. Oh, ini berarti Allah panjenengan menilai saya orang yang mampu secara zahir dan batinnya. Ngucap begitu. Yang udah menerima saling pengertian. Nggak apa nih, udah nerima 3 tahun kan. Bilang dong sama Pak RT, Pak RW, Pak Kuna, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, saya sih belum sugih, belum benghar. Kayak pokoknya itulah maksudnya. Belum sugih-sugih amat. Tapi punten saya sudah nerima 3 tahun. Tah, ayah janda anak natilu masih cilik-cilik. Tah, ayah omah gubuknya reot, ternyata yang punya orang jompo. Kudunya nerima malah gak kedaftar. Tolong Pak RT, bagiannya saya diberikan kepada orang-orang itu tadi. Tuh, bijaksana. Gimana Indonesia mau maju? Dari atas aja ada pejabat oknum yang gak tanggung jawab, udah dikorupsi, sampai bawah gak tepat sasaran. Maka dari masyarakat kita harus saling pengertian, saling sadar diri, saling tolong menolong, supaya apa? Makmur kabeh masyarakat. Allahumma jadi cau-cauna cau sehang. Kalau udah jadi cau sehang mangga dipertahankan, jangan sampai jadi cau butiti. What is a cau butiti? Cau nu paling handap sorangan. Dan ternyata cau butiti ayah panas nggak mau kapan,
Aya hujan gak mau kehujanan, makanya Cau Butiti cilik wae alias kunteken. Akhirnya Cau Butiti nilai ajinya rendah Pak, nilai ajinya asor, dijual telak. Kurang kompak. Cau Butiti gara-gara nggak mau kehujanan, nggak mau kepanasan, nilai ajinya rendah, dijual te. Di masih anak tetangga malah dikira ngejek, sampai di masihan kambingan terdoyan Bu. Cau Butiti sarua kayak manusia teu mau usaha, teu mau kerja keras, kepingin jadi wong sugih, nggak mau kerja. Waktu saya di pondok pas lagi ngaji tuh disebut jununu fununu, wong edan warna-warna. Wong edan bahasa Sundanya naon? Gelo. Kepingin masuk surga, nggak mau sholat jamaah, gelo. Kepingin jadi orang nu sukses, nggak mau usaha, jununu fununu, gelo. Kepingin jadi orang nu ahli fikih kan tiwi corong, nggak mau ngaji di pesantren, jununu fununu, gelo. Kepingin jadi orang nu pejabat, jadi orang yang jadi pemimpin, gak mau sekolah, jununu fununu, gelo. Itu namanya kebanyakan menghayal. Lah gak mau kerja, gak mau usaha, kepingin jadi wong sugih, akhirnya isinya menghayal tuh pikiran. Andai kata, jikalau, saumpama, ibaratna mantes dean, akhirnya macem-macem tuh pikiran. Tuh sifat-sifat Cau Butiti. Maka jadi cau nu manfaat, yang penting jangan jadi cau kluduk. What is a cau kluduk? Cau nu seueur bijina. Di Cilacap biji itu cau kluduk disebutna kelentreng. Di sini naon? Dakwang Jawa pada kelentreng. Bahasa Sundana cau nu banyak bijina, betulnya? Kakak? Siti. Kakak? Siki. Orang esok baik. Siki. Oh, ya. Siki. Oh. Cau Butiti. Nya eta cau nu seueur sikina. Gara-gara Cau Butiti, cau kluduk, cau pasenya, pase kan? Iya, pace apa pase? Iya, cau yang aya bijinya, seueur bijina itu disebut cau kluduk. Bahasa Sundanya cau pase. Asusiem. Cau siem. Gara-gara cau siem banyak sikina, walaupun nusahangna ibaratna tetep nilai ajinya rendah, nilai ajinya asor, dijual ente laku. Di masihan kata tangga dikira ngejek, dimakan sendiri malah kebebelan. Bisa dimakan tapi ngerepotin, nyam fuh, dimakan we ngerepotin Pak. Paling ya namanya cau siem, paling dirujak Pak. Dirujak, dipotong-potong, masukin ke lumpang, dikasih cabai, dikasih garam, dibebek sampai ajur kumur-kumur. Lah, yang tadi yang nyebut cau siam saha? Kan
panjenengan ya Allah ya Rahman ya Karim. Tadi kan saya bilang dari awal, cau nu banyak bijina disebut di Cilacap gedang kluthuk. Sampean pada ngeyel, cau syam, cau syam. Nah, cau batu, makanya diperhatikan dulu. Kan jadi nyebutnya macam-macam, ayah pase, ayah siam, ayah batu. Disebutnya cau batu di sini. Oh, ini udah fix benar. Saya tanya dulu nih mas sama Pak Kiai, takut salah dri. Punten Kiai, supaya nggak sesat ini. Di Cilacap pisang yang banyak bijinya disebut pisang kluthuk. Karena di tempat saya jambu biji disebut jambu kluthuk. Maka pisang yang ayah bijina, banyak bijinya tuh kayak keras-keras kayak biji pohon randu itu disebutnya jambu kluthuk, pisang kluthuk. Nah di sini pisang naon Kiai? Ah, Pak Cek. Kan bingung lagi saya mumet. Ini baru ada nih pengajian pusing gara-gara cau ini. Kalau cau. Ini pengajiannya bikin pusing jadi ikut mikir kabeh. Tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk gara-gara cau nih. Tapi Pak Kiai sudah berfatwa cau pace. Saya ngikut baik. Dari kesepakatan Pak Kiai jawab dengan mantap cau pace. Cau pace. Gara-gara banyak bijina, banyak sikina. Paling ya pohonnya buat dicariin orang memang. Tapi pohon cau pace dicariin orang buat nanggap wayang. Buat ditancepin wayang. Apalagi wayangnya wayang buta. Olah dalangnya semakin menjadi-jadi tuh nancepin wayang. Jelek belum sampai di akhirat. Di dunia aja udah ajur kumur-kumur. Gara-gara cau pace banyak sikina. Sampai bedogol nak, ibu tahu bedogol? Bedogol tuh. Di sini nyebut nah. Sarwa. Bedogol cau pace juga dicariin orang Pak. Tapi dicariin orang buat bikin dodol alias jenang. Disebutnya jadi pandek geni, pandek api. Jadi tuh kalau orang bikin dodol, bikin jenang, wajahnya disebut jadi cara orang Cilacap. Jadi eta buat masak dodol. Dan pandeknya, sumbunya itu adalah dari bedogol cau pace. Tah, bayangin, belum sampai di akhirat aja di dunia udah dibakar. Gara-gara naon? Banyak sikina. Sarwa kayak manusia. Walaupun manusia tos jadi cau sahang, tapi ternyata banyak sikina. Apa sikina hati manusia? La yadkhulul malaikatu albaita fihi kalbun. Ini bukan malah nafdi, tapi ini makna maknawi. La yadkhulul malaikatu albaita fihi kalbun, kata Imam Al-Ghazali. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hati manusia apabila hatinya manusia banyak sikina. Apa sikina hati manusia? Sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemedek, kuminter, kementus, semugi, kumayu, gumaga, pelit, betitil, kucing, jelantir, kayu pil, kudanil. Bin buntut kasiran. Sikina hati manusia, tetangga beli tanah, deweke atine owah. Tetangga bisa ngebangun, deweke bingung kelabakan. Tetangga beli motor, deweke bibirna jontor.
Tetangga beli kulkas, beli emas, deweke hatina. Apal pisan ibu. Tapi di dia tak aya orang nu panasan ya ibu. Seueur. Eta panasan kenapa non poe. Yang disebut sama saya panasan itu iri sama tetangga berangkat ngajing lutik sebelah nak. Tinggal di sebelah. Berangkat ngaji tangan selengan digoli gelang kabeh. Lihat sampai anak. Sampai anak dikasih gelang buya. Lihat biasa orang begitu mau orang kaya baru. Yang belakang ngikut ngeludik. Seru. Aku tadi melu krungu. Eta si ibu asa wargelana eta bukan mas asli. Itu siki itu. Siki na hati manusia. Tetangga beli tanah deke otane bangun deke bingung, tetangga beli motor biwira jontor, tetangga beli kulkas beli mas dewek atine panas, tetangga beli truk dewek setruk. Tetangga beli parabola deke beli paramek. Tetangga angkat haji akhirnya deweke mumet mati karena mumet dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit akhirnya modar. Bukan saya yang ngomong, tata jilbab baju berem dah. Ya Allah si ibu. Makanya kita diajak ngaji. Padahal saya paham orang sina angin sholat 5 waktu ente pernah ketinggalan. Qobliyah ba'diyah selalu dilaksanakan. Sunnahnya dikerjakan. Tapi kenapa kita Isra Mi'raj tetap mengadakan pengajian? Iya dalam rangka sholat etam buang siki. Ngaji itu buang siki di dalam hati. Karena supaya kita ini ngaji biar paham. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allahi Rabbil Alamin. Maka ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, ieu bulan Rajab. Mangga panjenengan oge saumatna panjenengan banyak-banyakin membaca tanamannya surga." Tanaman surga Nabi Ibrahim. Mohon jeung Nabi. Tanaman surga eta naon? Tanamannya surga nyaeta baqiyatus sholihah. Baqiyatus sholihah nyaeta adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali deui subhanallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta disebut baqiyatus sholihah. Saha orang bulan Rajab memperbanyak membaca baqiyatus sholihah, maka fadilahnya hatinya nggak mungkin akan mati walaupun dikelilingi dengan orang-orang yang hatinya mati. Maka orang biasa derek istighosah, biasa manakiban, biasa ikut torekoh, maka dimanapun dan situasi apapun pasti yang disebut asmanya Gusti Allah. Orang biasa zikir Pak, kesandung batu yang diucap asmanya Gusti Allah. Coba
subhanallah. Saya juga kaget tadi Bu. Ada petir nyamber, dia pun yang diucap pasti tasbih subhanallah. Beda sama orang yang antara hati sama pikir nggak nyambung. Ketika dia kesandung batu yang diucap hewan sikile papat. Assalamualaikum. Gak usah dijelasin lah ya Pak Pemuda Pancasila. Mau diucap segala. Biar jelas, gak usah ikut campur. Ikut bayarin enggak? Tapi ikut iuran ya Pak. Lupa saya. Oh jadi saya judulnya Kiai Iuran. Ya moga-moga yang bawa barokah Allahumma. Orang gak biasa zikir, ketika kesandung batu ngucapnya jelek. Konci. Dah ayah ibu nu latah. Ini maaf ya, latah itu penyakit Ibu. Dan penyakit itu bisa dirubah, bisa diobatin dengan cara biasa zikir. Satu hari minimal ngucap zikir 100 kali. Dimulai dari yang sederhana tapi luar biasa manfaatnya. Subhanallah, 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 subhanallah 100. Habis sholat asar lagi 100. Habis maghrib 100. Maka kebiasaan ngucap zikir, maka yang diucap pun ketika kaget mesti asmanya Gusti Allah. Ditempatkan di situasi panas, karena biasa ngucap zikir, pasti yang disebut-sebut namanya Gusti Allah. Situasi dingin, hujan berhenti, pasti yang diucap asmane Gusti Allah. Ya Allah, ya Karim, ya dingin pisan ya Allah. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya tadi angkat ngaji, berangkatnya mandan keri. Gara-gara angkat nak keri pakai celana angel, pisan dipakai ya Allah. Bisa nganggo celana angel, tinggo anu celana bolongan hiji nggo sikil loro. Pantesan keserimpung baya Allah. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Karena biasa ngucap zikir, dingin kayak dingin apapun tetap yang disebut asmanya Gusti. Maka kita orang yang biasa disiplin melaksanakan sholat pun tidak terganggu kula panjenengan sedaya ketika melakukan aktivitas apapun, tentu yang diutamakan sholatnya. Ini kita peringatan Isra Mi'raj, ngajak supaya kita lebih meningkatkan sholat berjamaah. Saking pentingnya sholat, kita peringatan Isra Mi'raj pengajian. Maka punya prinsip sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau punya prinsip yang penting sholat, maka sholatnya sembarangan. Makanya kita orang Nahdlatul Ulama, habis sholat itu nggak langsung plecing minggat, nggak assalamualaikum los, assalamualaikum pat. Habis sholat duduk dulu wiridan. Bahasanya tempat saya nggak tahu bahasa sini ada wiridan apa enggak. Sarwa. Kenapa kita orang nanti habis sholat kita wiridan dalam rangka menutup ketidakkhusyuan kita nggone sholat. Khawatirnya tadi pas sholat ayah pikiran nunggelam biar entah khusyuk, entah tumak ninah. Maka ditutuplah dengan wiridan. Berkahnya orang nadiat begitu. Sampai-sampai di nadiat doa yang susah pun gampang diapalin. Karena di Nahdlatul Ulama hidup dengan ibadah akan terarah, hidup pakai seni akan indah. Contoh nih, ketika Kanjeng Nabi masuk bulan Rajab, pasti otomatis Kanjeng Nabi berdoa. Doanya Allahumma barik lana fi. Ayah, saya sengaja cuma sampai fi. Bener ada yang nerusin fi marojaktana wa qina adzabannar. Itu doa mau makan.
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Nah, itu doa yang nyusun Kanjeng Nabi langsung. Bukan kiai, bukan. Kanjeng Nabi langsung yang nyusun doa itu. Ternyata Kanjeng Nabi minta keberkahan kepada Gusti Allah masuk ke bulan Rajab, moga-moga sampai Sya'ban, sampai Ramadan pun tetap bisa panen keberkahan. Doa yang susah bisa gampang diapalin dengan cara di Nahdlatul Ulama, di lagu, di syair. Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sareng Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Siji wengi jeng Nabi saweg sarean, moro-moro katekanan para utusan, rupane Jibril Mikail lan liyane gawa buruk putih kang bagus rupane. Irfa Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi Rajaba wa ballighna wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Nuli jeng Nabi nite marang burake, Jibril Mikail ngepung sakiwa dengene. Nuli jeng Nabi minggah langit sapitu, Adam, Idris, Nuh ning kono padha ketemu. Sareng Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sadukine jeng Nabi kedawuhan salat sedina lan sewengi kabeh kaping 50. Nanging jeng Nabi kepanggih kalih Nabi Musa, usul dateng jeng Nabi salate dipun sudah. Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa
وبلغنا رمضان وشفعنا وبلغنا رمضان. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu tadi doanya Kanjeng Nabi, cuma syairnya saya pun ambil dari nadom, dari cerita dalam Duratun Nasikhin. Ternyata ada beberapa sebab Kanjeng Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, tentu untuk nerima dawuh sholat. Saking pentingnya sholat, kita sholat sambil berdiri udah nggak kuasa, ya mangga sholatnya sambil calik. Calik ente kuat mangga boleh sholatnya sambil boboan, sambil sarean. Sarean itu kan nggak sare, tiduran itu kan nggak tidur, dalam posisi tentu dalam keadaan sadar. Sambil tiduran pakai gerakan tangan sholatnya. Kau udah nggak mampu, boleh sholatnya pakai bahasa isyarah, pakai kedipnya mata. Sampai pakai bahasa isyarah ente kuat, boleh sholatnya di dalam hati. Sampai hati udah nggak kuasa melakukan sholat, maka tinggal diumumin di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara Fulan bin Fulan tadi pagi jam 8. Maka mangga panjenengan sadayana memberikan penghormatan terakhir sambil bawa beras. Saking pentingnya sholat, Pak. Maka peringatan Rajabiyah ini kita diingatkan supaya memperbaiki sholatnya. Yang sudah sholat dipertahankan, yang belum sholat mangga musholanya diisi buat sholat berjamaah. Dan tentu waktu itu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj karena Kanjeng Nabi mengalami amul husni, kaum kesedihan, karena baru saja ditilar sedo oleh istri tercinta dan baru saja ditinggal wafat oleh paman tercinta, sehingga Kanjeng Nabi merasa sebatang diri di kota Mekah, bahkan dimusuhi oleh orang kafir Quraisy. Dan Kanjeng Nabi disuruh piknik, tamasya, healing. Healingnya Kanjeng Nabi nggak kayak kita. Kita plesir mah cari view yang bagus sambil foto-foto buat ngisi story WhatsApp. Sambil bilang, habis makan di luar sih sama papa. Kemarin dibeliin gelang, sekarang dibeliin kalung. Makasih ayang embet. Gimana suami sorangan gak diribut tetangga? Wong tiap hari dipromosiin lewat story WhatsApp. Maka bikin story juga harus hati-hati. Mulutmu adalah harimaumu. Keselamatanmu ayat bibir. Keselamatanmu ayat di bibir. Bibirmu apa bibirku? Bibirku apa bibirmu? Ya bibirnya sorangan. Bibirnya dewek-dewek, masakan bibirnya mumpuni ngarang. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang iman sama Gusti Allah, iman sama dina akhir, maka hendaklah ngomong yang baik. Belum bisa ngomong no sae, lebih becik diem cicing wae. Di sini cicing ya, cicing. Di tempat saya Cilacap nyebutnya silent please. Ngomong yang baik-baik, jangan sampai ngomong kebiasaan goreng. Orang biasa ngomong goreng itu ngomong jelek kan? Saya benar nggak sih ngomongnya? Ya ngomong jelek, ngomong goreng, ya kan? Jangan biasa goreng adat. Jangan sampai kula panjenengan sadayana bikin kisruh di masyarakat, bikin status nyindir-nyindir. Yang disindir orang mikir, tetangga baca ikut kesindir. Yang disindir orang hiji, yang kerasa orang salam bumi. Maka bikin status hati-hati, apalagi rumah deket-deket kan begini nih, deket-deket nih. Sampai ngentut wae mantul. Ngomong dijaga, jangan ngomong goreng, jangan bakar adat, goreng adat, bakar adat.
Sampai jangan goreng adab di masyarakat. Hati-hati ngomong kudu dijaga. Kita peringatan kita ngaji ini dalam rangka buang siki di dalam hati. Buang siki. Maka Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj ke dalam Sidratul Muntaha tentu untuk menerima dawuh salat. Yang kedua dalam rangka supaya Kanjeng Nabi hilang dari rasa sedina. Dan yang kaping 3 ternyata antara langit sama bumi lagi aya pasea. Waktu itu langit sama bumi lagi pasea, bertengkar, bertikai hebat. Karena ternyata langit yang mengawali pertikaian, nyaeta langit begitu sombong dan pamer. Karena dia merasa tempatnya di atas. Dia kepanggonan panon poe, kepanggonan bulan, lintang para malaikat, bahkan kepanggonan Baitul Makmur. Nganti muncrat saya ngomong tuh. Gara-gara hujan, mulut ikut hujan. Ketawanya nggak usah ngejek lah ya. Emang begini adanya. Kata Simba bilang, dari pinggir kelihatan tonggos pisan. Emang begini adanya. Kemarin saya dibilangin sama Pak Bupati waktu lagi 2017 mengikuti aksi Indosiar yang tingkat Asia. Pak Bupati saya bilang begini, mumpuni 2014 kamu tos juara hiji tingkat nasional. Tapi besok yang Asia nggak cuma mewakili Cilacap, nggak hanya mewakili Jawa Tengah, tapi kamu akan mewakili Indonesia. Jadi jangan malu-maluin. Tua punten pisan, giginya bisa dibager keliling tuh. Ini gigi disuruh apa? Di apa itu namanya? Di bendrat. Udah kayak besi bae mau buat bangun di blendrat. Saya terus pamitkan sama kiai saya. Kiai, Pak Bupati saya bilang ini gigi disuruh di bendrat. Kiai saya bilang gak usah centil-centilan lah. Udah biasa baik. Barangkali bisa jadi Allah menghendaki kamu bisa ceramah gara-gara gigi tonggosnya kamu. Oh gitu Kiai. Udahlah biarin aja dengil-dengil lagi melapi kena gue tenger. Udah saya biarin aja begini baiklah. Alhamdulillah bisa malah buat tenger jadi buat barang jimat. Jadi kalau nggak tonggos berarti bukan mumpuni. Shallu ala Nabi Muhammad. Kembali lagi. Jadi Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan juga waktu itu antara langit sama bumi aya pasea. Karena langit begitu sombongnya, dia kepanggonan panon poe bulan lintang bahkan Baitul Makmur. Baitul Makmur itu tempatnya malaikat tawaf. Jadi setiap saat malaikat juga tawaf, tapi tawafnya tempatnya di langit. Dan langit menyombongkan apa yang dia miliki. Sehingga bumi menceritakan bahwa bumi pun walaupun dihandap, tapi langit belum tentu punya apa yang bumi punya. Ternyata bumi bunyi. Gara-gara tonggos kebablasan bunyi. Bumi kepanggonan gunung, laut, binatang, hewan, tumbuhan. Bahkan ternyata langit ini gak punya apa yang dimiliki oleh bumi. Bumi kepanggonan manusia, bumi kepanggonan Baitullah, bahkan bumi kepanggonan manusia yang paling utama sealam jagat raya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu faktanya. Bom yang begitu luar biasa. Akhirnya langit dibom sama bumi. Yaitu bumi kepanggonan Kanjeng Nabi, ternyata langit nggak kepanggonan Kanjeng Nabi. Langit nangis seketika. Tadinya pamer, tadinya sombong, tapi kebalik. Malah akhirnya langit jadi iri sama bumi. Ternyata bumi kepanggonan Kanjeng Nabi. Akhirnya langit nangis. Ibu pernah tahu lihat nangis? Langit nangis? Langit nangis ibu pernah lihat? Apa? Hujan. Itu beda cerita. Hujan ini Gusti Allah ngutus malaikat Mikail mandap ke bumi nyampein rizki. Maka ketika kehujanan, jangan sampai Anda berbuat mencela hujan, tapi dianjurkan untuk berdoa. Jadi hujan itu bukan langit nangis. Sok tahu. Saya aja belum pernah lihat langit nangis. Saya nggak sombong. Jawabnya pede banget, hujan. Pokoknya langit nangis.
Langit nangis, merintih kepada Allah. Dia bertaubat, mengakui dia salah karena dia berbuat sombong dan pamer kepada bumi. Sehingga setelah langit tiap hari nangis, akhirnya langit menikah, dijabah, dikabul supaya nggak pasyadri sama bumi. Kanjeng Nabi Isra Mirajkan oleh Gusti Allah untuk nerima dawuh salat, supaya kanjeng Nabi terhibur dari rasa sedihnya dan supaya langit sama bumi tidak bertikai kembali. Maka ialah beberapa cerita. Sebenarnya ayah roh, jimba, rahmatullah, jurmul abdi, birullah, mau tak terangin semuanya. Sampai amalia bulan Rajab banyaknya luar biasa. Kalau tadi kayak Haji Yayan sudah menjelaskan dasar dalil kita memperingati Isra dan Mi'raj, dan kita kantun mengisinya dengan cara amalia bulan Rajab yang begitu banyaknya luar biasa. Maka alhamdulillah temanya pun sangat unik. Kita tingkatkan sholat berjamaah agar istiqomah. Berarti pengajian sukses itu bukan dari banyaknya yang hadir, tapi pengajian sukses itu terlihat setelah pengajian. Apakah setelah pengajian ada efeknya yang lebih baik dari sebelumnya? Kalau masih sarwa kayak kemarin, itu namanya rugi. Lebih buruk dari yang kemarin, namanya celaka. Maka kita ngaji, ini temanya diajak kita jadi orang beruntung. Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus jauh lebih baik dari yang sekarang. Dan kita pun diajak infak jariah, sodakoh. Maka yang punya duit silakan bantu musola pakai duitnya. Nggak punya duit, nggak punya cicis, mangga bangun sama tenaganya. Duit nggak punya tenaga, nggak punya mangga urun pikiran. Pikiran pun nggak mampu berpikir, mangga sambil doa nusai. Doa nggak bisa, maka lebih baik diem ketimbang ngomong jelek. Terkadang ayah urun ente, sodako ente, rawuh ente, ngerebang ente, ngomongnya goreng. Ayah orang begitu di sini. Ayah, kayak naon orangnya? Kebangetan. Enggak. Orang di sini insya Allah pada guyup rukun kabeh. Orangnya pada ahli ibadah kabeh. Maka memakmurkan dengan cara ngebangun, yang kedua memakmurkan dengan cara mengisi. Mangga diisi dengan sholat berjamaah. Yang punya ilmu silahkan pakai jadi imamnya. Yang punya pengalaman silahkan jadi takmirnya. Kita yang gak punya apa-apa, mangga ikut kiai. Kita sholat berjamaah di musola di masjid. Setuju? Sepakat? 11:30. Jam 12 kurang 1/4 malahan. Ya Allah ya Karim. Gini. Saya tadi para kiki. Ada sama ku campur. Para kiki kowe gari ngomong. Nyong sing lakoni. Perak sih perak, tapi kan ngerti dewek Jawa Tengah dalane bosok kabeh. Bojong dalane kayak kae. Mangkat ngajaring menganti mesti weteng enek. Arab ngomong tujuan aku lagi ngomong nang Jawa Barat, anggar ngomong nang Jawa Tengah tuh nyong di Biti. Nang Pak Ganjar Pranowo. Mungkin Pak Ganjar Pranowo nggak pernah lewat itu Danau Bojong. Sing lewat dina-dina mumpuni. Jalan bosok kabeh kayak kae. Sok aku rasane. Tujuan lagi ngomong nang Jawa Barat. Ya Pak Ridwan Kamil ora krungu iki ora apa-apa. Krungu nyong wargane wong kene. Alhamdulillah jam 12 kurang seperempat. Bagi-bagi Pak, saya pun sudah dari pagi saya pengajian. Kalau Jumat pagi sampai siang itu khusus saya ngaji kitab sama kiai saya. Pokoknya dalam waktu seminggu tiap hari 3 kali tiap hari. Tapi kalau Jumat khusus saya juga harus dicas. Namanya timba harus marani sumur. Itu kalau bahasa saya tempat di pesantren begitu. Jangan kebalik, malah sumur yang marani timba. Ya timba kudu marani sumur, carilah ilmu. Walaupun saya udah 26 tahun, saya pun masih ngaji. Saya juga masih seorang santri. Dan saya juga baru lulus S1, kepingin lanjutin S2-nya. Maka sampai 26 tahun ini belum kepikiran ngagaduhan salaki. Belum kepikiran. Jadi masih santai-santai saja saya. Santainya saya karena saya semakin sering ngaji, saya mikir, pakai Haji Yayan tadi bilang dalil itu kok saya belum pernah dengar ya.
Berarti saya yang kurang informasi, saya ngajinya berarti belum temenanan, saya kudu ngaji bab ini, ngaji bab itu. Akhirnya kepikiran seperti itu. Memang belum kepikiran ngagaduhan salaki. Jadi masih sorangan wae, ya alhamdulillah. Karena memang masih senang ngaji. Gimana? Entar laku. Yang ngantri servisan tinggal milih saya mah. Jadi sombong saya nih gara-gara si ibu bilang telaku. Perawan tua. Udah belum 6 tahun mah bukan perawan tua, tapi punya prinsip. Yang ngapain pacaran, mau yang ngantri aja banyak. Ini adik-adik teman-teman sekalian, gak usah pacaran. Yang penting ngaji yang betul-betul, cari pengalaman, golek kerja, nyambut gawe, sekolahin adik-adiknya, sekolah untuk awak dewe, senengin orang tua. Kalau jombloan jomblowati bisa nyenengin orang tua, nggak usah nyari malah dicariin ngantri pirang-pirang hidup jomblo. Iya dong, jomblo harus punya prinsip. Maka ngisi kekosongan hati dengan cara ngaji, cari pengalaman. Cuman sharing aja ini, alhamdulillah jam 12. Insya Allah itu udah cukup. Apalagi panjang sudah dari sejak. Apa belum? Manusia memang gak ada cukupnya. Tuh model sebelah kanan tuh. Pisang pace. Cau siam. Banter salah. Salu ala Nabi Muhammad. Inilah keluarga besar Musola Nurul Huda. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Semangatnya panjang sadayana. Oh, yang keprok nanti utana lunas kabeh. Wah, aminah paling keras, utana paling seur. Moga-moga rezeki kena paling barokah. Mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, nusa nu manfaat nu barokah, dijauhkan dari segala wabah musibah. Jadi keluarga nu mawaddah warahmah wasakinah, diberikan dzurriyyah nu sholih sholihah, keluarga nu ahlul ibadah, keluarga nu ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan uih ke bumi dulu Bapak Ibu, karena engke akan dipimpin doa oleh akhinal kiram Romo Ki Haji Madraji untuk rasa takdim saya santri kepada para masyayikh di desa Sindang Angin. Hapunten Kiai, saya belum berani mimpin doa karena saya yang pertama seorang perempuan, yang kedua saya juga masih santri. Saya estu mohon barokah doa tabarukan, minta siada doa kepada para sesepuh tokoh ulama di desa Sindang Angin. Sumangga dengan rasa takdim saya doakan dipimpin langsung oleh Romo Kiai. Dari saya dari awal sampai akhir segala kekurangan kekhilafan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.